Nah, di soal ketiga ini saya akan bahas mengenai sistem pemilu mix atau campuran, bagaimana cara kerjanya, dampaknya terhadap sistem pemerintahan, serta kelebihan dan kekurangan, serta ilustrasi dari sistem ini. Nah, yang pertama adalah apa sih itu sistem pemilu mix atau campuran? Nah, sesuai namanya, sistem ini menggunakan gabungan dari sistem mayoritarian dengan sistem proporsional representatif atau PR. Artinya, sebagian anggota parlemen dipilih menggunakan sistem distrik seperti first past the post. Nah, sebagian lainnya dipilih berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Nah, tujuan utama dari diadakannya sistem pemilu campuran ini adalah menggabungkan stabilitas politik dari sistem mayoritas dengan keadilan representasi dari sistem perwakilan proporsional. Lalu bagaimana sih sistem pemilu ini digunakan? Nah, biasanya tiap pemilih diberikan dua suara. Yang pertama adalah suara pertama untuk memilih kandidat di daerah pemilihannya atau sistem mayoritarian menggunakan sistem distrik. Nah, yang kedua adalah suara kedua digunakan untuk memilih partai politik di tingkat nasional yang disebut dengan sistem proporsional. Nah, beberapa negara memiliki dua kategori kursi di parlemen, kursi distrik dan kursi kompensasi dari daftar partai. Nah, contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Meksiko. Nah, dampak dari sistem ini terhadap pemerintahan atau parlemen adalah memberikan keseimbangan antara representasi lokal dan representasi politik secara proporsional sehingga parlemen menjadi lebih inklusif tanpa mengorbankan stabilitas yang ada. Namun, desain sistem ini bisa menjadi lebih rumit dalam beberapa kasus seperti menimbulkan kebingungan atau bahkan ketimpangan representasi jika tidak dirancang dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sistem campuran ini. Sebelum kita membahas kekurangan dari sistem campuran ini, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana kelebihan dari sistem ini. Yang pertama adalah representasi ganda. Pemilih memiliki wakil lokal dan juga kontribusi terhadap komposisi nasional. Nah, yang kedua adalah mendorong keterwakilan minoritas melalui komponen yang dihasilkan dari sistem PR tadi. Nah, yang ketiga adalah menjaga akuntabilitas lokal. Karena masih ada pemilihan individu di daerah pemilihannya masing-masing. Nah, lanjut kita membahas kelemahan dari sistem campuran ini. Nah, kekurangan atau kelemahan dari sistem campuran ini adalah sistem kompleks dan sulit dipahami oleh publik karena terdapat dua suara tadi itu. Jadi, menimbulkan kebingungan terhadap pemilih-pemilih pemula. Nah, yang kedua adalah potensi distorsi representasi atau jika desain sistem ini tidak seimbang antara kursi distrik dan proporsional maka akan dapat terjadi distorsi dalam representasi. Yang ketiga adalah kemungkinan munculnya wakil ganda, yaitu seorang kandidat yang kalah di distrik tapi tetap masuk parlemen lewat daftar partai. Nah, sebagai ilustrasi atau contoh studi kasus, di sini saya akan mengambil pemilu di Jerman pada tahun 2021. Nah, di mana pemilih memberikan dua suara. Yang pertama suara satu untuk kandidat daerah dan yang satunya lagi satu untuk partai. Nah, SPD atau Partai Sosial Demokrat di Jerman memenangkan 25,7% suara partai dan juga banyak kursi distrik. Lalu mereka membentuk koalisi dengan partai lain. Nah, partai-partai kecil seperti Partai Hijau dan FDP meskipun tidak menang di banyak distrik, tapi mereka tetap mendapatkan kursi berkat suara proporsional. Nah, hasilnya adalah parlemen yang lebih seimbang, mencerminkan suara nasional namun tetap menjaga keterhubungan antara rakyat dan wakilnya di daerah. Nah, sistem pemilu campuran ini berupaya mengambil sisi terbaik dari dua sistem utama. Yang pertama memberikan representasi yang adil sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada desain teknis dan pemahaman publik terhadap sistem tersebut.